Prosesnya mendengar firman, terutama firman yang bisa menunjuk dosa. Ya, prosesnya supaya bisa bertobat mendengar firman Tuhan yang menunjuk dosa-dosa, menyadarkan kita akan dosa-dosa, baik di hati pikiran, baik di perkataan, perbuatan, semua ditunjuk oleh firman. Ya, ini prosesnya. Kita harus mendengar firman Tuhan yang menunjuk dosa, menyadarkan kita akan dosa-dosa sehingga kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, kayu salib kepada Tuhan sesama, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Itu sama dengan bertobat, mati terhadap dosa. Kita memang manusia berdosa semua, saya pun juga. Bagaimana bisa bertobat? Mendengar firman. Saudara yang belum baptisan air, mendengar firman. Mendengar firman. Saudara yang sudah baptisan air, mendengar firman juga supaya tetap di jalan kematian. Dengar firman yang bisa menunjuk dosa. Bukan firman yang lucu-lucu, yang bisa menunjuk dosa. Menyadarkan kita akan dosa. Supaya kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Dan sesudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu sama dengan mati terhadap dosa, bertobat. Ini syarat baptisan air yang benar. Mati terhadap dosa. Kemudian itu jalan kematian. Kemudian pelaksanaannya. Pelaksanaan baptisan air yang benar. Itu tadi ayat 2 saja. Mati terhadap dosa ayat 2. Itu syarat. Kemudian pelaksanaan ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia. Bersama dengan Yesus. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Nah, kalau mati dikubur, bangkit. Dibangkitkan. Dari antara orang mati oleh kemuliaan. Nah, dibangkitkan dalam kemuliaan. Saja, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita hidup dalam hidup baru. Ini pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu kita dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Kita dikuburkan. Sudah mati, harus dikubur. Kalau tidak dikubur mati, tidak dikubur busuk. Sesudah mati harus dikubur. Pelaksanaan baptisan air yang benar. Dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Sama dengan dari ujung rambut, tapi tadi angan-angan dosa sampai ujung kaki. Perbuatan dosa, perjalanan dosa. Itu satu ya. Nah, harus ditenggelamkan. So, ya? Nah, ini dikuburkan bersama Yesus dalam air sama dengan dari ujung rambut sampai telapak kaki harus masuk di dalam air sama dengan diselamkan di dalam air. Itu pelaksanaan baptisan air yang benar. Om, saya bukan diselam, digini, digitu. Ya belum dibaptis. Belum dibaptis. Kalau dibaptis, diselamkan, dikuburkan bersama Yesus. Diselamkan bersama Yesus. Ke dalam air bersama Yesus. Saja, baru hasilnya. Hasil baptisan air yang benar. Sudah mati, dikubur, bangkit nanti. Kita dibangkitkan bersama Yesus untuk menerima kemuliaan. Ini hasil baptisan air yang benar. Sudah mati, syaratnya mati, bertobat, dikubur, pelaksanaan hasilnya. Kita dibangkitkan bersama Yesus. Bangkit. Jalan kebangkitan. Dibangkitkan bersama Yesus. Untuk menerima kemuliaan. Yaitu hidup baru. Atau pembaharuan. Dari manusia daging, duniawi, menjadi manusia rohani. Manusia surgawi. Itu kemuliaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, ini hasil baptisan air yang benar. Kita dibangkitkan bersama Yesus untuk menerima kemuliaan. Apa kemuliaan? Kemuliaan surga itu bukan hanya gereja besar. Kalau gereja besar dibanding gedung apa mall, kecil berarti surga. Sebesar-besarnya gereja lebih besar mall itu. Kecil berarti Tuhan itu. Bukan itu kemuliaan. Kemuliaan itu adalah hidup baru. Pembaharuan dari manusia daging
menjadi manusia rohani, manusia surgawi seperti Yesus. Itu pembaharuan, itu kemuliaan. Kita mendengar dulu Matius 25 ini tongkat Harun yang bertunas, berbunga, berbuah. Matius 25 ayat 1 sampai 13, gadis-gadis yang memiliki minyak itu tongkat yang bertunas, ada Roh Kudus. Kemudian Matius 25 mulai ayat 14, perumpamaan talenta, tongkat yang berbunga, ada jabatan pelayanan. Sekarang Matius 25 ayat 31 sampai 46, tongkatnya sudah berbuah. Pembaharuan itu buah-buah. Pembaruan, hidup baru itu sama dengan berbuah. Baru berbuah. Kalau cuma jemaat banyak belum tentu berbuah. Tapi kalau hidup baru itu sudah berbuah. Tongkat yang sudah berbuah. Manusia ini seperti tongkat kayu. Tapi kalau ada di hadapan Tuhan, dia bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Buah itu adalah hidup baru. Pembaharuan dari manusia daging. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia roh. Itu sama dengan berbuah. Tongkat harum yang sudah berbuah. Pembaharuan hari-hari ini. Ya, jadi yang belum baptisan air itu syaratnya, pelaksanaannya, hasilnya. Yang sudah baptisan air diperiksa, dicek syaratnya benar dulu, pelaksanaannya benar, hasilnya sekarang. Hasilnya juga harus benar, yaitu pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia surgawi. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia surgawi. Ini yang kita pelajari. Yang sudah baptisan, apa betul hasilnya? Sudah benar hasil baptisan air? Yang belum baptisan, ayo ikuti. Ada 3 macam pembaharuan dalam baptisan air. Ada 3 macam pembaharuan dalam baptisan air. Yang sudah baptisan, oh betul saya syaratnya sudah bertobat dulu. Saya pelaksanaannya dikubur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus. Sudah betul Sekarang hasilnya. Apa sudah betul hasilnya? Pembaharuan. Buah-buah. Pembaharuan. Ya, hidup baru. Keubahan hidup. Itu sama. Itu buah-buah. Ada 3 macam pembaharuan dalam baptisan air. Nomor 1, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Pembaharuan, saya tulis dulu, pembaharuan hati nurani. Ini sumber dari kehidupan rohani. Jadi dalam baptisan air ini ada 3 macam pembaharuan. Nomor 1, pembaharuan hati nurani. 1 Petrus 3, 20, 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Pada waktu zaman Nuh, hatinya manusia, anak-anak Tuhan tidak taat. Ketika Allah tetap tidak baik. Ya, terus dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 8 orang yang diselamatkan oleh air bah lewat bahtera Nuh. Terus juga kamu sekarang dulu bahtera Nuh. Sekarang kiasannya yaitu baptisan air. Terus maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Saya sudah katakan, kalau membersihkan kenajisan jasmani, mandi di kamar mandi, digosok, itu kenajisan jasmani. Tapi kalau baptisan air bukan. Pembaharuan hati nurani. Ayo teruskan. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Nurani yang baik kepada Allah. Terus oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini pembaharuan hati nurani, baptisan air. Zaman Nuh hanya 8 orang, hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan lewat bahtera Nuh, diselamatkan dari air bah lewat bahtera Nuh. Pada zaman Nuh hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan lewat bahtera Nuh. Nah, sekarang kiasannya yaitu baptisan. Sekarang kita diselamatkan lewat baptisan air yang benar. Banyak kapal, saya kira banyak kapal dulu. Banyak bahtera, tapi cuma 1 yang menyelamatkan. Bahtera Nuh.
Banyak baptisan air. Om, baptisan air katanya begini om. Katanya begitu, katanya begini, begitu.